Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut Khatib Al-Baghdadi bagian yang kedua. Bahwa Khatib Al-Baghdadi berpandangan pendidikan merupakan proses berkesinambungan yang tujuannya ialah mengembangkan sumber daya manusia serta membantunya pada tingkat ketinggian dan juga kesempurnaannya sedemikian rupa dalam bentuk keseimbangan antara potensi dan kemampuannya. Dengan situasi yang nyata dihadapinya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kemudian beliau mengingatkan adanya tanggung jawab manusia dengan Tuhannya. Beliau sebenarnya juga menegaskan bahwa ketinggian dan kesempurnaan yang dicapai manusia itu harus pula dilihat dari kacamata keterkaitan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Berdasarkan hal di atas, maka dalam melihat medan yang menjadi sasaran pendidikan atau lapangan pendidikan Islam dalam perspektif Khatib Al-Baghdadi, kiranya tidak mungkin dilepaskan dari pandangan-pandangan dasar seperti di atas. Menurut Sal Ahmad, maklum, medan pendidikan dalam pandangan Khatib Al-Baghdadi meliputi pendidikan akal, pendidikan akhlak, dan pendidikan bermasyarakat. Bahwa pendidikan akal salah satu gagasan atau pandangan Khatib Al-Baghdadi, karena akal dalam pandangan Islam difungsikan bukan sekedar untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang berada di dunia semata, dan lebih dari itu, agar akal menjadi alat menghantarkan manusia kepada iman yang hakiki. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan ungkapan yang berada dalam hadis yang menyatakan demikian. Padahal manusia tidak hanya terdiri dari akal. Manusia adalah kesatuan utuh dari tiga aspek. Aspek jasmani, aspek ruh, dan aspek akal. Oleh karena itu, pendidikan akal seyogyanya merupakan usaha integratif untuk mengembangkan semua aspek hingga tercapai keseimbangan yang sesuai dengan kecenderungan serta kebutuhan dan harapan. Di satu sisi, dengan sejalan, yakni dengan syariat agama. Di sisi lain, dan Khatib Al-Baghdadi memang telah memperhatikan terhadap akal dan menganggapnya sebagai aspek yang sangat penting bagi manusia. Namun pada waktu yang bersamaan, akal adalah aspek yang saling melengkapi dengan aspek-aspek lainnya. Jadi akal tidak dianggap sebagai aspek yang berdiri sendiri. Misalnya, selain mendorong pencari ilmu untuk senantiasa mencarinya tanpa henti. Dan beliau selalu menganjurkan pencari ilmu, baik ilmu secara umum maupun ilmu agama, khususnya ilmu hadis yang bertujuan untuk mengarahkan hati dan niatnya kepada Allah. Beliau mengatakan kepada mereka seyogyanya mengangkat masalahnya kepada Allah agar Allah memperkenankannya. Demikian juga beliau mengutipkan kepada mereka hadis yang termasyhur, yang artinya
setiap amal perbuatan tergantung pada niat seseorang, hanya akan mendapat sesuatu menurut niatnya. Yang maksudnya agar ia pencari ilmu dalam mencari ilmu berniat dengan ikhlas, dan yang diharapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha mengaitkan kemampuan fikir atau kognitif dengan perasaan iman seperti itu tidak dapat pada konsep pendidikan sekuler kontemporer. Beliau juga menganggap perolehan ilmu sebagai keberhasilan pengembangan kognitif atau pikir, bukan merupakan tujuan. Pengembangan akal yang ditandai dengan perolehan ilmu baginya baru bernilai jika dapat mengamalkannya dengan baik. Demikianlah kisah pendidikan Islam menurut Khatib Al-Baghdadi bagian yang kedua.